secara estafet berganti, nanti pada akhirnya posisinya bisa rotasi, bisa tambal sulam, bisa bongkar pasang, bisa semuanya, tidak independen begitu dari ketua sampai seumurnya boten. Ada masa-masanya. Yang lain bila ada nyumbangkan tenaga pikiran ngurusi DKM, masih banyak kesempatan di belakang tuakan dan tepakan pengurus DKM sing tak suwun sing tak tunjuk disuwun ikhlas karena Allah niatana ibadah, karena walau bagaimanapun juga ini duduk sudah ada balai desa, sudah ada masjid, ya mesti kudu anak pengurusnya, bahkan anak pengurus saya masjid apa, masjid Ciruman mana maka pengurus masih perlu dibentuk pengurus oleh sebagai keterwakilan masyarakat yang ada. Jadi dalam hal ini menimbang untuk mengoptimalkan jalannya kegiatan pembinaan kemasyarakatan di Desa Kalensari, khususnya yang menyangkut pembinaan keagamaan. Tadi kami sebelumnya telah menunjuk panitia ADHOC yang tugasnya membantu pengurus DKM lama menyelesaikan laporan pertanggungjawaban, mengumpulkan aset-aset masjid, mengumpulkan berkas-berkas masjid, serta apa-apa yang terkait dengan masjid, dibantu oleh tim ADHOC. Dan alhamdulillah malam ini kami telah menerima fisik daripada laporan kerja tim panitia ADHOC secara utuh beserta sejumlah uang tunai yang ada yang telah diterima dari pengurus DKM lama. Ulang aturaken matur kesuwun dumateng pengurus DKM ingkang lama ingkang sampun membantu membantu dengan baik pelaksanaan tugas dari tim ADHOC pada Kang Haji Iwan matur suwun ingkang sampun menyerahkan dan sampun melengkapi berkas-berkasnya. Nah, tinggal nanti pada teknis lapangannya ketika ada kurang-kurang nanti kami masih mungkin membutuhkan bantuan pengurus DKM lama, dan Kang Kajero sebagai ketua DKM yang lama juga sudah saya konfirmasi, saya tawarkan lagi masuk ini kubodan dulu, tapi sudah mengkonfirmasi aja watir mas, dan gua mau ulang masih ngintir aja watir los-losan baik, tetap masih tanggung jawab, masih melu ngurusi masjid, karena apa walau bagaimana masjid itu dia kayak wong kabeh, dia kayak Gusti Allah, jadi semua masih punya tanggung jawab. Jadi dengan pengunduran diri bukan berarti orang ngurus masjid duduk, tetap ngurusi masjid, cuman sini ngarep wong nom kota wong maksudnya wong tuanya bisa sibuk malam. Kemudian yang kedua menimbang dengan pertimbangan pada mengingat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yaitu Lembaran Negara tahun Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7 tambahan Lembaran Negara Indonesia nomor 5495 serta Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yaitu pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 213 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539 serta mengingat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 569 serta Peraturan Menteri Desa tentang pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman kewenangan lokal dan hak asasi usul berskala desa. Kemudian yang ketujuh mengingat Peraturan Bupati Indramayu nomor 1 A.2 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Indramayu, karena walau bagaimana masih tetap ada pengelolaan keuangan. Maka dalam hal ini kami memutuskan pada malam ini membentuk dan menetapkan pengurus-pengurus DKM Masjid Al-Hidayah Kalensari. Periode kami tetapkan pada malam ini masa khidmah, masa baktinya adalah 4 tahun dari mulai sekarang 2000 berapa? 2022 23, 24, 25, 26 4 tahun dari sekarang. Nah, setelah 4 tahun
nanti bila masih dikehendaki masyarakat bisa diperpanjang dengan syarat pengurusnya masih berkenan, maka pengurus gantian baru ya mah kalau di hak pribadi masing-masing tidak bisa dipaksakan, atau ketika ada yang lain ingin menawarkan menjadi pengurus ya juga mangga dipersilahkan. Nah kemudian pada poin malam ini yang nanti akan kami sampaikan mungkin untuk mengingat mungkin untuk mengingat efisiensi waktu, maka dimohon keikhlasannya penentuan dan pembentukan penetapan pengurus MUI ini secara aklamasi mawon, karena kami pun setelah menimbang dari beberapa yang kami pandang akan kami percayakan, akan kami berikan amanat, ya kita telah melalui survei, melalui ngobrol-ngobrol dari hati ke hati, ini setelah memutuskan beberapa orang yang kami anggap insya Allah bisa menjalankan roda kepemimpinan pengurus DKM yang baru. Dan sebagai tolak ukur, sebagai revisi bahwa pada kesempatan periode ini mungkin ada sedikit perubahan dalam struktur DKM. Dan kami bukan apa artinya menganggap yang lama jelek, tidak. Yang lama sudah bagus, tapi kami berusaha melanjutkan dengan yang lebih baik lagi, dengan pedoman kalau pada usul fikih kan mengambil tradisi yang lama yang bagus. Zaman ini terus berubah, seperti zaman dulu masjid speaker aja sekicu apa anak ya, karena zamannya berubah, maka mengambil sekian boleh anak speaker, boleh anak ini itu. Kalau dulu umpamanya nggak ada CCTV, kalau umpamanya sekarang ada yang mengusulkan pribadi lawan anak CCTV kena beli, ya kena. Bukan berarti yang dulu nggak pakai CCTV nggak bagus, tujuannya kan tetap kebaikan, tapi ketika ada kemaslahatan yang dianggap lebih maka boleh diambil. Jadi dengan pedoman melanjutkan tradisi yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik, maka pada kesempatan ini nanti kepengurusan DKM kami bentuk 3 badan, tidak sentral. DKM hanya berfokus semuanya tanggung jawab ketua DKM sekretaris bendahara wong telu bae. Yang mana sang ngajiwan nih apa-apa ngajiwan. Anak kipas rusak ngajiwan. Anak gede puter ngajiwan. Anak pengajian lah jaburan ngajiwan. Ya pegel nih. Jadi dibagi-bagi supaya ringan, semuanya ringan. Berat sama dijinjing, ringan sama dipotong. Maka kami meletakkan pada kesempatan ini kami bagi 3 dewan pengurus, masing-masing dewan ada ketuanya. Yang pertama nanti ada dewan idaroh, yaitu yang mengurus administrasi perkantoran ibaratnya Bu, office perkantoran. Yang kedua dewan imaroh, yang ketiga dewan riayah, masing-masing ada pengurus, ketua, bendahara, sekretaris. Apa itu dewan idaroh? Dewan idaroh adalah dewan sentral sing mengurusi administrasi masjid, baik yang terkait dengan internnya atau dengan eksternnya, dengan kabupaten atau dengan MUI kecamatan atau dengan negara. Barangkali ada verifikasi dari negara atau dari Badan Wakaf Indonesia. Nanti ke depan mungkin ada verifikasi juga dari Badan Wakaf Indonesia ke masjid-masjid mendata. Nah itu urusan tanggung jawab dewan idaroh sing ngadepi sing terangkan. Nah kemudian dewan imaroh tugasnya adalah sebagai seksi, sebagai orang-orang yang bertanggung jawab meramaikan masjid. Imaroh meramaikan masjid. Apa meramaikan? Ya termasuk bukan hanya sholat 5 waktunya saja, termasuk kegiatan taklimnya, kegiatan zikir istighosahnya, jamiah atau hal-hal lain apapun yang sekiranya bisa diambil manfaat, bisa masjid lebih ramai, bisa dengan menarik para karang taruna, bocah-bocah irma, ayo di masjid dipai acara, dipai wadahnya apa seneng sekarang taruna kita nongki, wadahnya senengnya reda jeringan, mangga, selawatan mangga. Nah, itu tugasnya dewan imaroh. Nah, ketika ada jadwal ngaji rutin, jadwal sholat sampai kadang-kadang kafiran, itu tugas penuh dewan imaroh, bukan dewan idaroh tugas penuhnya. Nah, kemudian yang ketiga mengko ada dewan riayah, dewan yang fokus pada pemeliharaan masjid. Jadi makanya dibagi 3 dewan ini semua bisa maksimal hasilnya. Fokusnya pada dewan riayah, yaitu fokus pada pemeliharaan fisikal masjid. Apa-apa yang ada di masjid, ini fokusnya adalah tugas pokok daripada dewan riayah. Kayak pemeliharaan masjid bocor bendene,
lemari masjid pecah atau anak mik mati, anak kipas merusak, lampu kebakar, itu tugasnya Dewan Riayah, mengusulkan meminta dana kepada bendahara pusat untuk perbaikan apa yang ada di masjid, meliputi segala-gala fisik ya masjid. Insya Allah bila 3 dewan ini berjalan seirama, maka insya Allah akan lebih maslahat untuk masjid, karena tak bisa dipungkiri dalam kehidupan kita untuk menjadi selamat dan aslah adalah harus ada iman, Islam, ihsan. Uang orang cukup hanya anak iman baik, cukup anak Islam baik, ihsannya juga harus ada iman, Islam, ihsan. Insya Allah dengan 3 dewan ini sudah mencakup 3-tiganya itu, ada iman, Islam, ihsan. Sehingga dengan harapan kami nanti fokusnya dewan-dewan 3 itu ketika bekerja sama tidak hanya memprioritaskan syiarnya Islam di masjid, bahkan bisa melebar, bisa memperhatikan orang-orang sekitar. Anak bocah yatim sing kelantar beli, anak jompo, tua paku lansia sing butuh bantuan beli, kidane masjid gelui, nganggur baik, kalau kena beli disisihan kanggo yatim piatu, kanggo jompo santunan dari DKM boleh. Nah itu ihsannya seperti itu. Kalau Islam ya mau sebaik bekal. Jamiyah yang ada si akeh, ngaji ini akeh, iman Islam. Ihsannya harus dipacu sehingga masjid menjadi barometer kebaikan, pencontoh sebagai pendobrak ihsan. Ada pemberian kepada orang-orang sekitar, terutama jompo-jompo. Lamun bisa, lamun anggarannya anak, tapi insya Allah kami bakal lihat kok anak baik anggarannya. Mudah-mudahan dapat dilaksanakannya. Kadarnya semampunya mawon, nggak harus banyak, tapi setidaknya kita sudah ada niatan, keterpanggilan hati untuk menjadikan ihsan menyertai dalam Islam dan iman kita. Maka pada kesempatan malam ini baiklah kami tutup dengan pembacaan keputusan dan penetapan pengurus-pengurus DKM Masjid Al-Hidayah dari 3 dewan yang kami utarakan di atas. Ada bentuk rincian tupoksi tugas kerjanya apa, nanti akan ada rapat kerja DKM menyusul hari yang setelahnya. Kami mulai saja dari penetapan dan pembentukan pengurus Dewan Riayah. Dari Dewan Riayah yang tugasnya memelihara masjid sebagai penjaga rumah Allah, itu kehormatan, ini tugas yang berat, penjaga rumah Allah. Hari bakal sampai dari satpam kan satpamnya, dari satpam bupati itu seneng enggak? Kerjaan dari penjaga rumah siapa? Rumah bupati, coba masya Allah terhormat. Bagian dari penjaga rumah bupati dijaga. Beda kalau jaga rumah yang biasa, sing dijaga rumah bupati terhormat. Nah sekarang kita tugasnya menjaga rumah Allah, masjid Baitullah. Sehingga siapapun yang kami tuju di sini, mudah-mudahan niatnya ikhlas ibadah karena Allah sebagai bentuk pembelaan kita kepada Allah dan syiar-syiar Allah. Kami telah meminta konfirmasi pada yang kami pandang mampu melaksanakan dan kami pandang pantas cakap untuk menjalankan Dewan Riayah. Satu, dengan pertimbangan tempatnya lebih dekat, kemudian dengan finansial dan macam-macam pertimbangan yang tidak bisa kami sebutkan semua. Kami memutuskan untuk Dewan Riayah ketuanya adalah Haji Makdum untuk Dewan Riayah. Cuman malam ini Haji Makdum tidak bisa hadir karena ada halangan. Apa aja? Besok mau sakit tak? Di Jumat di Mogana. Ada halangan setelah sholat isya keluar, tapi sudah sebelumnya mengkonfirmasi siap dan bersedia. Kemudian yang kedua sebagai bendaharanya adalah apa sekretariat apa bendahara ini? Oh iya, anggo bendahara kami percayakan kami amat pada Bapak Dono. Siap Bapak Dono ya? Jadi bendahara Dewan Riayah kudu kasih Bapak Dono kudu anak akar apa sih bisa ngira-ngira sih anak walau bagaimana anak lapar belakang tukang bukan ngerti Bapak Dono ya? Nggih pripun Bapak Dono? Jadi umur kan ada sebenarnya mau biasa ngurus mau kodon tapi sebenarnya mau semanten dan berhubungin gila sama maning ya boleh. Jadi bisa berusaha ya, tujuannya bantuan. Iya, cuma kan mengurus doa
doang. Iya. Orang gini, kun. Iya, tadi tenaga enam dia kan. Pokoknya kalau mati rusak nggak berubah. Tapi sebetulnya tersedia nih masuk di dewan ayang ya. Ya, syukur alhamdulillah bendahara Bapak Dono. Dewan Riayah. Nah, kemudian yang ketiga sekretaris Dewan Riayah. Kami percayakan karena Bapak Dono butuh tenaga dan butuh sing kanggo di kawan sing kanggo ada wong tua kabeh. Kami percayakan kepada saudara siapa enggak? Pokok sekarang siapa lagi? Muntoha. Kepada saudara Muntoha. Sampun kula konfirmasi dan bersedia. Cuman malam ini ya pas mau lagi mati lampu gak ada halangan maning. Anaknya ditinggal ya, tapi sampai mengkonfirmasi bersedia. Jadi kantor sekretaris saudara Muntoha Toto. Kemudian menginjak pada Dewan Imaroh. Dewan Imaroh kan tugas pokoknya adalah untuk tugas pokok adalah biar caranya supaya masjid lebih ramai, lebih banyak kegiatan dan kegiatannya lebih maslahat. Apa saja kegiatannya? Bukan hanya soal ibadah, muamalah dengan Allah, tapi juga ada muamalah dengan hablum minan nasnya. Jadi ada hablum minan Allah dijaga, dipacu supaya lebih maksimal. Hablum minan nasnya juga mulai belajar ditumbuhkan. Ada kegiatan yang sifatnya kemanusiaan, kesosialan. Ya kayak mau kayak sewaktu-waktu acara apa, undangan yatim, tak istighosahan mana yatim. Ya sebulan sepisan, bulan sepisan. Nah, aku bukan butuh dana nama saya. Wong sedesa lagi terpanggil kononku. Kamu anak Dewan Imaroh kapan anak santunan yatim. Uang gawang sedesa sih pengen pada nyantuni, ayahku pulangkan anak panitia bider pemandai kan. Masanya lah kasih terpanggil, lah kasih gelem pasti insya Allah ada. Asal ada yang menggerakkan, ada yang gelem wadai kotanku. Tapi bakal akan wadai kan ada. Nah, sehingga ini tugas hablum minallah wa hablum minasnya mudah-mudahan nanti bisa berkembang. Satu ketua Dewan Imaroh gitu. Dewan Imaroh kami amanatkan, kami percayakan kepada Kang Ustadz Gofur. Siap Kang Gofur ya? Alhamdulillah sampai ke sini ya karena Allah wis guna yakin sebenarnya sing tak tentu cukup beli pada jalan ya beli mulai tak tepat tak tiga ya insyaallah. Kemudian kanggo seksi bendahara Dewan Riayah kami percayakan kepada Kang Ustadz Fatah. Alhamdulillah Fatah siap Kang Fatah ya? Imaroh ini Dewan Imaroh. Ya, alhamdulillah siap bendahara Dewan Imaroh Kang Ustadz Fatah. Kemudian yang ketiga sekretaris Dewan Imaroh kami percayakan kepada Kang Ustadz Amin Halim. Ini buatan hadir apa ini? Gubernur Kang Amin. Mungkin tapi itu Kang Amin mau beli tapai undangan kan toh kan undangan kan. Buru beli kan toh kan undangan anu ke pas fotokopi entok tapi tak cat WA mau kayak WA itu dibaca buah apa. Tapi ini sama film. Kemudian beralih kepada Dewan Idaroh, Dewan Sentral. Dalam hal ini kami percayakan untuk ketua Dewan Idaroh kami amanatkan kepada Kang Sahrudin. Sekaligus kita baca awit dari ketua ADHOC sampai terpercayakan dari ketua DKM karena menimbang kerjanya yang waktunya siap untuk masjid, siap untuk menghidupkan rumah Allah. Maka kami pandang semangatnya yang menggabung kami amanatkan. Soal skill, soal ilmu agama Islam udah diurusannya gue duduk. Ini adalah tugasnya adalah melayani masjid Gusti Allah. Anak pelaksanaannya bareng-bareng, tim niki bareng-bareng kabeh. Ulama ya turun tangan, tokoh-tokoh saya turun tangan. Ini hanya operatornya saja yang kami tutup niki. Adapun kegiatannya nanti semuanya ikut berpartisipasi, punya hak yang sama meramaikan masjid, bisa ngisi masjid kapan baik. Ini hanya sebagai operator, jadi jangan terfokus ada tugasnya kita mau duduk apa-apa duduk. Semuanya kita punya tanggung jawab, tapi harus ada yang lebih spesifik penanggung jawab secara proseduralnya siapa gitu. Bisa menghadiri ya. Alhamdulillah sampai siap kali ketua Dewan Idaroh Kang Sahrudin. Kemudian bendahara Dewan Idaroh. Bulan setelah lagi. Sebenarnya awal kepengen anak pengurus DKM masing-masing mancing. Tapi bila tahu dengan ngajirus, muni suguri banget. Ngaji iwan wis kae dewe hajen ini pengajian nama. Mai kesempatan di hajen ini. Sing sajen-sajene pokoten. Maka
ya wis kula anuaken tiang-tiang enom tapi kepengen aja wong sing anu kabeh sing anyar kabeh mulane kami DP mau begitu Kang Haji Rudi iki Kang Haji kok tak DP mau nakan manjine pengurus DKM lama uji manjina mana manjing ning DKI Bendahara Dewan Idaroh ya awalnya boten purun aja tuh di mikir-mikir mono kok orang kepengen aja mono-mono wis di masa kok niki niati demi masjid Halian Sari. Alhamdulillah Kang Haji Rudi sampun mengkonfirmasi kesiapan seniki wong ya namun siap ya. Oh, insyaallah. Ya, siapa kita insyaallah semangat sih. Kang Haji Rudi Bendahara Dewan Idaroh. Jadi kula kamutane bakal Kang Haji Rudi manji iki tek kelingan almarhum Haji Kayudin. Baru kan bendahara. Jadi wis turun anak cowok akeh pengalaman si wong tua. Jadi bagian dulu bagian itu senior kan. Akeh limbah wawasan ilmu pengalaman saking senior ya iku langsung wong tuane. Pastinya sering cerita terkait dengan masjid, tribenan maslahat, pengelolaan nih. Makanya kami percayakan kepada Kang Haji Rudianto, alhamdulillah bersedia. Langkang sekretaris Dewan Idaroh kami amanatkan, kami percayakan kepada Kang Jumadi Tiengan, Kang Jumadi sebagai sekretaris. Jumadi apa kan kesingin RT lah? RT RW. DPD. Iya, akan Jumadi kan ya, antar lu ya. Anak Jumadi RT, anak Jumadi RW itu kan ya? Jumadi Baso. Jumadi Baso, apa ya Jumadi. Nah, Kang Jumadi pecilipun Bapak Abdul Warid nih. Jumadi bin Abdul Warid lebih gampang wis wong tua di kawang bagi kehormatan. Ya, 3 orang itu akan kami tunjuk mewakili 3 dewan yang ada di DKM Masjid Al-Hidayah, yaitu Dewan Idaroh, Dewan Imaroh, Dewan Riayah. Kami mohon ketiga dewan itu bekerja sama untuk kemaslahatan masjid. Adapun untuk seksi-seksi perlengkapan, kebersihan dan apa-apa yang dibutuhkan untuk kemaslahatan masjid, perjalanan masjid yang apa yang dibutuhkan nanti kami percayakan kepada ketua-ketuanya untuk membentuk sesi-sesi muadzine siapa, jadwal imamnya siapa, jadwal khotibnya siapa, kemudian merbon dia siapa, itu perlu juga berubah merbon itu. Karena paling kita kami masjid merbon masjid itu perlu kita, tapi itu bukan kewenangan kami. Nah, itu kewenangannya nanti ketua DKM yang baru silakan digodok pada rapat kerja menentukan pemimpinnya siapa, marbunnya siapa, petugas bilang siapa, khotibnya siapa, imamnya siapa, itu kewenangan ketua DKM yang baru. Kami hanya mengangkat kepala-kepalanya saja dan kami juga mengangkat ini belum resmi nih. Kula sampun tepakan selaku MUI karena walau bagaimana tanggung jawab MUI kaitannya dengan keagamaan. Nah, tapi untuk ketetapannya sah dulu mungkin ketetapannya ini pengesahannya tetap nanti dari BPI dan ketua kalian Sari yang mengesahkan. Dan insya Allah sudah kedepannya setelah pada bersedia yang kami calonkan, kami akan bawa hasil rapat pembentukan pada malam hari ini ke kubu kalian Sari. Harus sampai mengetahui, maka ketika kubu sampai menyetujui dan memberikan pengesahan dengan melalui SK, dan nanti akan tertera SK-nya dibatasi waktu 4 tahun 1 periode pengabdian pengurus DKM. Nanti ke depan akan ada mungkin acara pengesahan dan pemberian SK oleh kepala desa untuk pengurus DKM yang baru. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya nyuwun apunten pangapunten, mesti dalam setiap tindakan itu ya ada baik ada buruknya, ada pandangan positif, ada juga yang pandangan negatif. Semua kembali kepada masing-masing personalnya. Tapi ketika tujuannya kita adalah karena Allah, mudah-mudahan semuanya nanti akan berakhir indah pada waktunya gitu, pada masanya akan nampak maslahatnya, akan nampak kebaikannya yang bisa dirasakan oleh warga kalian Sari. Namun jangan mengkerdilkan pengabdian kita, khidmah kita kepada masjid hanya karena kita tidak masuk pengurus.
wah kadang itu mah orang aja pengurus sama teman-teman aja mengkoten. Pengurus itu sebagai pelayan, justru pengurus itu derajatnya sebagai pelayan nih. Apa yang dibanggakan, melayani masyarakat. Ini masih enak saya sampai di masyarakat si order apa aja bisa ngatur dong. Iku anu gua ada ngatur dulu. Apa dulu iku lemari burak dan tenaga ngatur rakyat lagi ini. Sing dari pengurus ya kudu kantor kuping ngatur tetep mau ya jam ngoten. Ya kudu siap lain kan gua. Oh iya kesuruh dia ngatur di payoru iya bocor kok dandani ngoten gua. Ajak muncul ngatur gitu aja ngoten gua. Bukannya ngatur di JKM nih. Gini ngatur apa yang anu enggak? Wajar. Siap mental, siap hati yang luas, yang jembar, niatannya karena anggapan ketika anak kritik, anak omong sing kurang pantas, kurang enak, anggapan sebagai obat bawi, anggapan sebagai obat karena bila kita tidak ada yang mengkritik, maka orang maju-maju, semakin banyak yang mengkritik, tapi sing kritik itu tujuannya kebaikan, berarti orang itu masih peduli kalau kita mungkin kritik. Bahkan begitu biar ada kono ke orang urusan pikir-pikir itu mengurusi jiran biar ada kono. Nah tapi bakal anak masih kritikan, tandanya masih ada kepedulian itu kebaikan. Tinggal tanggapi dengan positif. Pun itu cukup bagus semacam. Jadi sampun cara gitu. Kulaken, suwun, dumateng sedaya kan sampun meluangkan waktu pada acara pembentukan dan penetapan pengurus Hidayah Kalensari periode 2002 hingga 2006 pada Desember 2006 ya 2026 maksudnya mundur mana kan 2026 periode Desember 2000 Oktober ini ya masih Oktober ya November Oktober palingan pengesahan SK nya ini bulan November ini Desember Oktober, November, Desember ya paling Desember pengesahannya ya benar. Maka habis masa jabatannya ya akhir tahun mana akhir tahun bulan Desember tahun 2026 itu bakal taruh diri masih kuat ya terus akan bakal habis bagian lah kalau saja nih ya mangga bokatan masih semangat terus karena kebaikan terus-terusan ya mangga itu bisa diatur kebenaran sing jelas nanti kepengurusan ini bukan paten selama-lamanya bukan kayak apa ini sifatnya bisa rotasi bisa geser-geser bisa tambah sulat bisa terbuka untuk itu karena ada dewan-dewan pembina dan untuk dewan pembina itu bakal sampaikan untuk dewan pembina Masjid Al Hidayah Kalensari niki wonten tambahan kang wautan tulis niku baru 3 wonten tambahin setunggal malih Kang Ustaz Abdul Rasid sebagai pembina Dewan Kemakmuran Masjid Al Hidayah Kalensari 1 Kakak Basroni selaku guru Kalensari yang kedua Kang Ustaz Amin Jalalain selaku ketua BPD 3 Kula Biambak selaku ketua MUI dan yang keempat Ustaz Abdul Rasid mewakili saking Kemenang insyaallah keempat ini mendampingi dan mensupport ketika ada hal-hal yang butuh bantuan ya orang lepas tangan gula sebagai pembina ini Kang Amin, Kang Pak Fuwu, Kang Rosid ini bantu tugas kerjanya Dewan baik Idaroh maupun Imaroh maupun ada sharing konfirmasi dengan diniati karena Allah karena kepentingan rumah Allah memberikan pertolongan kepada kita semua dan akhirnya memberikan keberkahan untuk kita semua warga desa Kalensari. Allahumma amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wa'alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah dari pembentukan dan penetapan pengurus baru JKM Hidayah. Mudah-mudahan siap satunya. Insya Allah. Gua diserahkan yang bakal sekolah SK ya, sengaja tapi berdua lagi. Mas Barsep lagi. Betul-betul itu berdoa dewa keikhlasannya dan
Kang Adat kembali pemimpin. Mana Pak? Dia orang maju rekaman. Orang maju hadir yang hadir. Abang hadir. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim radhiyallahu sadat rasulullah alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa kabasida ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhihi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina nabi amin wa wafat wa ala nabi amin wa ajal. Wa tutahhirna bi amin sayyi'at wa tarfa'una bi ta'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal wa lakum jadidul khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma shalli ala Muhammad shalatan taftahu lana bi ta'isir wa ta'awadiku bi anna babasar wa ta'fir wa takunu lana bi awaliya wa nasira ya imal maula wa iman nasir bi sunnati wa rabbana qadir wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in terima kasih untuk Allahumma kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sareng mawon. Adem.